Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار أجمعين والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في محكم تنزيله مذكرا عليكم بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat kaum muslimin azani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita bertasbih, bertahmid, bertakbir atas limpahan rahmat taufik hidayahnya, atas nikmat-nikmat yang sampai kepada kita dapat melakukan seluruh aktivitas dan kewajiban kita, baik yang berhubungan dengan hablum minallah atau hablum minan nas, itu semua terselenggara dengan baik dan baik, bukan karena semata-mata kita mampu dan kuasa untuk melakukannya, tapi semata-mata ada izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin dan pertolongan Allah, kita bukan siapa-siapa, apalagi mampu melakukan apa-apa. Karena izin dan pertolongan Allah, kita menjadi siapa-siapa dan mampu melakukan apa-apa karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terlalu banyak nikmat yang sampai kepada kita, maka Allah mengingatkan kepada kita untuk terus bersyukur dalam arti meningkatkan kualitas iman, takwa kita, taat kita kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Karena kesempurnaan manusia, kebaikan manusia, kemuliaan seseorang terletak bukan pada harta, pangkat dan jabatannya, tapi terletak sejauh mana taatnya, takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia adalah dia yang paling bertakwa pada Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat kaum muslimin azani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita tentang usia dalam surat Al-Ahqaf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Manakala usia itu telah sampai masa asyuddah, masa kesempurnaannya, masa keemasannya, masa kemuliaannya, wa balagha 40 sana, dan dia ditandai dengan usia 40 tahun. Artinya ketika usia kita telah mencapai 40 tahun, maka Allah sebutkan dia sebagai umur asyuddah. Dia sudah melampaui batas sempurna, dia adalah matang, dia adalah sempurna cara berfikir dan dalam hati dan akalnya. Maka kata ulama tafsir, barang siapa yang usia 40-nya tidak membuat dia lebih bijaksana, tidak membuat dia lebih bijak, tidak membuat dia lebih matang untuk datang ke Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi makhluk yang gagal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana untuk mensukseskannya di usia-usia ini? Allah pun berikan triknya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang pertama, senantiasalah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sampai kepada kita, yang sampai kepada kedua orang tua kita, lebih-lebih yang sampai kepada pribadi kita sendiri dan keluarga kita.
Artinya terlalu banyak hari ini nikmat yang kita dapatkan, nikmat sehat kita, nikmat sempat kita, nikmat keluarga kita, nikmat rezeki kita yang bisa kita nikmati hari ini, tidak boleh mengurangi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ukurannya kita tidak mendapatkan yang kita cita-citakan, tetapi kita dalam keadaan sehat, diberikan kesempatan, dikuatkan iman dan taat pada Allah, itulah nikmat yang paling besar yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh pertama kali dalam usia kita bersyukur kehadirat Allah? Karena dalam syukur ada tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat-nikmat yang belum tersampaikan di usia-usia kita sebelumnya. La in syakartum lazidannakum, maka usia tua, usia mampu, usia sehat kita mampu mensyukurinya dengan memperbanyak ibadah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir dan tasbih kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah datangkan pada usia kita, walaupun ukurannya kita sudah tidak mampu lagi semampu muda kita sudah tidak kuat lagi, tapi Allah akan menambahkan setiap nikmat yang belum tersampaikan untuk kita. Maka ketika nikmat usia ini, nikmat sehat ini tidak bisa kita syukuri dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, wal in kafartum in azabi lasyadid, maka sungguh ukurannya hidup kita bagian menjadi azab Allah Subhanahu wa taala. Sisa hidup ini hanyalah semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah manusia yang paling keras hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur nikmat hari ini dalam usia ini, maka Allah tambahkan keberkahannya, Allah tambahkan kemuliaannya, walaupun ukurannya tidak sempat kita untuk melakukan dunia kita. Yang kedua, wa na'mala sholihan tarda, kemudian beramallah soleh sebanyak-banyaknya, karena kita ukurannya akan segera sampai kepada titik ajal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi innallaha yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masaan wa yaqul ya abdi qad raqqa azamuka, wahai hambaku, setiap pagi dan petang aku perhatikan engkau dalam usia tuamu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, manulah engkau kepadaku saat usiamu sudah tua, saat tulangmu sudah mulai rapuh, saat kulitmu sudah tidak kencang seperti dulu lagi. Fastahi minni, malulah engkau sedikit kepadaku, kama astahi minka, sebagaimana aku malu kepadamu, min azabi, untuk mengazabmu, min syaibatika, karena engkau sudah tua, karena engkau sudah lapuk, sebentar lagi engkau menghadap kepadaku, pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita andalkan, apa yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Saat hari ini kita masih diberikan sempat, saat ini kita masih diberikan umur yang panjang, apakah nanti kita protes ke Allah, ya Allah berikan aku umur, berikan aku kesempatan? Kata Allah, awalam nu'ammirukum wa tadzakkara man tadzakkar wa ja'akumun nadhir, bukankah dulu telah aku berikan umur, bukankah dulu aku berikan sempat, bukankah dulu aku berikan sehat, wa ja'akumun nadhir, dan datang berbagai peringatan-peringatan berupa syai', berupa uban telah datang, keriput telah datang, usia tua telah datang, tapi itu tidak menjadi peringatan buatmu, maka akhirnya menjadi penyesalan-penyesalan yang tidak ada ujungnya. Maka yang kita bawa adalah amal soleh kita yang kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun laki perempuan, dia beriman dan beramal soleh pada Allah, maka pastinya hidupnya diberikan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejati, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Kemudian setelah kita beramal soleh, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati, maka saatnya kita mendidik anak-anak kita, generasi-generasi kita tentang sholatnya, tentang agamanya, tentang Al-Qur'annya, karena kita pada akhirnya hanya akan menjadi cerita buat generasi yang akan datang. Imam Hasan mengatakan, innan nasa haditsun liman ba'dahu, sesungguhnya manusia akan hanya menjadi sejarah, cerita buat orang yang akan datang setelahnya.
fakun ahsanan nas liman wa'a, maka jadilah engkau cerita-cerita yang baik buat orang yang akan engkau tinggalkan. Karena cerita baikmu untuk orang-orang yang akan engkau tinggalkan akan menjadi amal jariah yang tidak putus sampai hari kiamat. Tetapi ketika ceritamu hanya cerita-cerita dunia, cerita-cerita dosa, cerita-cerita yang tidak berkesan, maka itu pun menjadi balasan keburukan sampai dengan hari kiamat. Kita hanya akan menjadi sejarah buat orang yang akan mengenang kita. In ahsantum ahsantum, in asatum falaha. Jika baik ceritamu, maka cerita itu akan menjadi catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika buruk ceritamu, maka cerita itu untuk generasi yang akan datang akan menjadi seburuk-buruk cerita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini tubtu ilaika, kemudian saatnya kita kembali bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jauh kita melalui dunia ini, sudah tua kita, sudah renta kita, kurangilah duniamu, kurangilah artinya maksiatmu, karena kita pasti akan datang pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allah taubatan nasuha." Taubatlah, kembalilah pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sungguh-sungguh sebenarnya, karena kita akan kembali pastinya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah dengan taubat dan istighfar kita. Mumpung masih sempat lisan ini berzikir, masih sempat tubuh ini untuk bertasbih, masih sempat kaki ini untuk melangkah ke rumahnya, bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala sebelum itu semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni minal muslimin, yang terakhir, jadilah orang muslim yang sesungguhnya. Udkhulu fis silmi kafah, jadilah orang yang totalitas dalam Islam, bukan separuh-separuh. Kalah akhirat kita dengan dunia kita. Islam tidak membenci dunia, Islam tidak melulu hanya masalah akhirat, tapi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mampu mengislamkan dirinya dengan totalitasnya. Kapan dia dipanggil oleh Allah dalam kewajiban, dia lakukan. Kapan dia dituntut untuk melakukan sunnah, dia lakukan. Kapan dia dituntut untuk baik dan istiqomah, dia lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, inilah orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dijamin kehidupannya fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, dan dijauhkan dari lubang api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya, barakah ridha dan inayahnya, sehingga kita mampu mengisi, memaksimalkan sisa-sisa usia kita dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-athhar ajma'in wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Qad faza al-muttaqun. وقال تعالى في محكم تنزيله مذكرا عليكم على التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى ولم يزل قائلا علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت فتنة في قوم فاغبطنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون.